Lihat kan semangat. Saat kita megang Al-Quran tuh, lihat kan senyuman yang manis, senyuman yang lebar di depan mereka. Jangan sampai kalau pegang Quran bawaannya apa? Marah-marah jadinya, jangan sampai kayak gitu ya. Anak kita mau gimana dengan Al-Quran kalau kitanya sendiri marah-marah ketika pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiyun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, dan salawat beserta salam sudah kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, kerabat dan sahabat pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Sahabat, kita masih dalam pembahasan bagaimana caranya menanamkan kecintaan kepada Al-Quran di dalam hati anak-anak kita, agar mereka bergerak dengan sendirinya untuk bersama Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, untuk kemudian memperdalam dan sampai mengamalkan isi Al-Quran itu. Ini dasar sekali. Bagaimana caranya mengajak anak-anak kita dalam kebersamaan mereka dengan Al-Quran ini. Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas 3 poin bagaimana cara menanamkan kecintaan kepada Al-Quran ini. Insyaallah kita masuk poin yang keempat sekarang. Nah, yang keempat ini yang sangat penting sekali adalah teladan dari kita. Teladan dari kita bahwa kita memang selalu bersama Al-Quran. Anak-anak kita jadi ngeliat nih bagaimana ayah bundanya, bagaimana abi uminya memang selalu bersama Al-Quran. Kalau 3 poin yang sebelumnya kita laksanakan, kita ceritakan bagaimana hebatnya Al-Quran, kita ceritakan bagaimana hebatnya orang-orang dulu ketika mereka bersama Al-Quran, mulianya bersama orang-orang dulu bersama Al-Quran. Kita ceritakan juga bagaimana keberkahan, keutamaan, fadilat orang yang bersama Al-Quran. Tapi yang keempat ini tidak kita laksanakan, nggak ada artinya. Karena anak kita pasti akan melihat teladan ayah bundanya, abi uminya. Karena ingat, al-um madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Nah, ayah adalah kepala sekolahnya, tapi ya. Jadi harus ada sinergitas. Kalau ibu adalah sekolahnya, maka ayah adalah kepala sekolahnya. Ada sinergitas ini dalam mendidik anak-anak kita. Ada sinergi antara ayah dan bunda, abi dan umi. Maka kita sampaikan, kita motivasi mereka, tapi kitanya sendiri tidak terlihat di depan mata mereka kebersamaan bersama Al-Quran. Bagaimana mereka mau mencintai Al-Quran, bagaimana mereka mau bersama dengan Al-Quran. Karena katanya dalam satu pepatah itu kan lisanul hal afsahu min lisanil aqwal. Lidah perkataan itu lebih kuat daripada lidah yang kita ucapkan ini. Kita mengucapkan kayak gitu tadi mendoakan anak kita bersama Al-Quran, tapi kita sendiri tidak terlihat bersama Al-Quran. Bagaimana anak-anak kita kemudian mau bersama dengan Al-Quran? Karena mereka nggak lihat contoh teladan dari kita. Sama kan, misalnya ada orang tua melarang anaknya jangan merokok, nggak boleh merokok. Kamu nggak mau, kalau merokok nggak aja akuin lagi jadi anak. Bapak nggak mau akuin lagi jadi anak kalau kamu merokok. Iya, kata anaknya, tapi bapaknya sendiri ternyata ahli rokok gitu. Ahli falak. Ya bagaimana anaknya nggak ikut juga kan, ya biar bapaknya sampai berbusa-busa ngomong jangan rokok, tapi bapaknya sendiri ngerokok, ya nggak mungkin. Kemudian pasti anaknya akan mengikuti bagaimana kelakuan orang tuanya. Bapaknya nyuruh sholat, tapi bapaknya sendiri nggak kelihatan sholat. Kenapa? Kata anaknya, bapak nggak sholat juga. Bapak udah tamat kan bapaknya. Ya gimana anaknya mau sholat kan ya. Maka kalau kita ingin anak-anak kita mencintai dan bersama dengan Al-Quran, maka kita lah yang contohkan di depan mereka, di hadapan mereka bagaimana kebersamaan kita dengan Al-Quran.
Jangan cuma mencontohkan nanti di awal Ramadan doang. Ayo nak ngaji awal Ramadan. Habis itu hatam. Atau anak-anak kita suruh ngaji, ayo nak ngaji. Habis maghrib atau sore ngaji, kita sendiri nggak kelihatan ngaji. Ya gimana anak-anak kita mau cinta, mau bersama Al-Quran? Mereka nggak melihat. Contoh teladan yang pertama adalah orang tuanya ini nggak kelihatan bersama Al-Quran, maka lihatkan di depan mereka. Lihatkan bagaimana antusiasnya kita membaca Al-Quran. Lihatkan bagaimana kita mempelajari kandungan Al-Quran, ikut majelis taklim, ikut kajian-kajian yang membahas Al-Quran. Lihat bagaimana komitmennya kita untuk mengamalkan isi Al-Quran. Kita lihatkan di depan mereka. Bukan pengen pamer, bukan. Ini sebagai teladan tadi itu, sebagai contoh, kudwah kita. Orang tua ini sebagai kudwah. Ya tapi tetap yang pertama ketika beramal bukan pengen dilihat mereka, bukan ya. Kita pengen dilihat Allah. Nah, tapi juga sebagai teladan juga di depan mereka. Nah, yang kelima, sahabat, bagaimana caranya anak kita untuk mencintai Al-Quran ini adalah lihatkan antusiasnya kita dengan Al-Quran di depan mereka. Jadi lihatkan nih, kalau kita bersama Al-Quran, kita seneng, kita antusias, kita semangat. Saat menghadiri kajian Al-Quran, lihatkan betapa semangatnya kita, betapa senangnya kita, betapa bahagianya kita. Saat membaca Al-Quran, saat menghafal Al-Quran, lihatkan, kita senang. Jangan sampai saat menghafal Al-Quran, apa yang kita lakukan? Ngambil kain apa? Kain basah, dikompres kepala kita, aduh pusing nak. Ngapal Quran, jangan sampai kayak gitu. Ya gimana anak-anak kita mau semangat, yang ada di pikiran mereka kalau ngapal Quran bawaannya pusing. Lihat kan, kita seneng gitu sama Al-Quran itu. Kita antusias ngafal, kita antusias merojaah, kita antusias mempelajari Al-Quran. Lihat kan semangat. Saat kita megang Al-Quran tuh, lihat kan senyuman yang manis, senyuman yang lebar di depan mereka. Jangan sampai kalau pegang Quran bawaannya apa? Marah-marah jadinya, jangan sampai kayak gitu ya. Anak kita mau gimana dengan Al-Quran kalau kitanya sendiri marah-marah ketika pegang Al-Quran, pusing duluan gitu mau ngapalin Quran. Dia kan semangat antusias bersama Al-Quran. Jadi yang dibayangkan anak-anak kita, yang dipikirkan mereka adalah ketika bersama Al-Quran mereka akan senang juga jadinya. Karena ya memang seperti itulah seharusnya seorang beriman ketika bersama Al-Quran. Ya harusnya dia senang, karena Allah mengatakan ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian, penyembuh dari apa yang ada di dalam hati, dan petunjuk dan rahmat buat orang-orang yang beriman. Jadi asal ada iman dalam hati kita, akan menjadi penyembuh dari segala macam kegelisahan, kegundahan yang kita alami. Bukan bahkan bikin kita sedih, bukan. Bahkan sedih akan hilang sama Al-Quran. Ada masalah, akan hilang masalah kita bersama Al-Quran. Dan dia menjadi rahmat, menjadi solusi Al-Quran itu. Nah, sama dia kan kita semangat, bergairah gitu sama Al-Quran itu. Saat baca Al-Quran, kita kuat bacanya sampai menit-menit, kalau nggak berjam-jam gitu ya. Berjam-jam kita semangat baca Al-Quran. Jangan sampai baru pegang Al-Quran sedikit di depan anak kita nih kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masa kita sendiri pengen anak kita semangat baca Quran, tapi kita sendiri tadi itu saat sama Al-Quran langsung ngantuk, langsung loyo, langsung lemes. Aduh, ya gimana anak-anak kita semangat sama Al-Quran? Kita sendiri lihat kan antusias kita, semangat kita. Di saat kita mau baca apalah, kita senang. Ayah mau baca dulu, Abi mau baca dulu, gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Jadi anak kita menang sama Al-Quran gitu ya. Ini yang kelima, sahabat. Nah, yang keenam, kumpulkan mereka dengan komunitas, dengan perkumpulan.
atau dengan orang-orang yang juga mencintai Al-Quran. Ini penting sekali, sahabat. Karena yang namanya cinta tuh menular, karena yang namanya kebiasaan itu menular, karena yang namanya suka itu juga menular. Seorang nih ngumpul, yang awalnya nggak doyan bakso, ngumpul dengan orang yang doyan bakso, lama-lama kan jadi doyan bakso juga kalau dia ngumpul terus-terusan. Musik aja nih ya, seorang nggak suka jazz, ngumpul dengan mereka yang suka jazz, yang lama-lama akan suka sama musik jazz karena dia terus-terusan ngumpul dengan orang itu. Kebiasaan akan sangat menular sekali. Jangan kebiasaan tadi ya, bahkan cinta pun akan menular. Makanya Rasulullah mengatakan mar'u ala dini khalili, seseorang akan bagaimana kebiasaan, bagaimana perilaku sahabatnya, kekasihnya, cintanya. Maka kalau kita ingin anak kita cinta dengan Al-Quran, kumpulkan mereka dengan juga mereka yang suka cinta dengan Al-Quran. Kumpulkan. Kita pengen anak kita cinta hafal Quran, tapi yang kita kumpulkan mereka dengan siapa? Pemain basket, les basket. Ya gimana mereka bisa cinta Al-Quran? Bahkan lebih banyak waktunya. Ya nggak apa-apa, sesekali sih nggak apa-apa ya. Tapi jangan sampai ini menjadi sesuatu yang dominan. Kita pengen kita hafal Al-Quran, tapi kita kumpulkan mereka dengan siapa? Ikut les sanggar tari. Ya bagaimana yang ada mereka malah cinta sanggar tari, kemudian sang cinta dengan tari menari nantinya. Maka kumpulkan mereka dengan komunitas anak-anak yang juga belajar Al-Quran. Tapi yang terutama nih memang gurunya atau orang-orang dewasanya juga memang sangat cinta dengan Al-Quran. Bukan cuma sekadar mengajarkan Al-Quran, tapi bahkan menularkan cinta mereka, kecintaan mereka kepada Al-Quran ke dalam hati anak-anak kita. Jadi cinta mereka tadi akan menular kepada anak-anak kita. Hingga ya kalaupun nggak bisa atau jarang ngumpul secara langsung, cuma sepekan sekali atau sepekan 2 kali, ya lihatkan anak-anak kita video-video mereka yang cinta dengan Al-Quran. Lihatkan anak-anak kita ceramah-ceramah orang yang kecintaan orang kepada Al-Quran gitu ya, agar tumbuh nih cinta ke dalam apa di dalam hati anak-anak kita. Walaupun awalnya di awalnya biasa saja, tapi karena terus-terusan kayak gitu ngumpul terus ngaji Al-Quran, maka lama kelamaan cinta itu akan tumbuh. Lama kelamaan perasaan cinta akan tumbuh dalam hati anak kita kepada Al-Quran ini. Kumpulkan mereka dengan sahabat, teman. Kalau perlu kita pilih-pilih nih siapa yang cinta Al-Quran, maka itu yang lebih banyak anak-anak kita berteman dengan mereka, agar tumbuh dengan sendirinya kecintaan kepada Al-Quran dalam hati anak-anak kita. Demikian sahabat, insya Allah nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya bagaimana cara menumbuhkan kecintaan ini. Insya Allah ada poin-poin yang lebih dahsyat lagi, yang lebih powerful lagi insya Allah dari poin yang sekarang ini, bagaimana cara menanamkan cinta pada Al-Quran ini. Mudah-mudahan bisa disimak semuanya, mudah-mudahan bisa diikuti semuanya, agar anak kita menjadi generasi yang mencintai, yang membersamai selalu Al-Quran, dan menjadi generasi pejuang Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.